Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah di minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 9 Oktober tahun 2022, diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai nas khotbah untuk tanggal 9 Oktober tahun 2022 dengan tema Iman yang Menyelamatkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam perikop ini dijelaskan tentang kisah pelayanan Tuhan Yesus dikala ia sedang memasuki kota Yerusalem. Saat itu ia berjumpa dengan 10 orang yang sakit kusta, sebagaimana tradisi orang Israel yang menganggap najis penderita penyakit kusta. Maka demikian juga ke-10 orang yang sakit kusta itu menjaga jarak dari Yesus. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak dari sana, memohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Dalam perikop ini, ke-10 orang yang sakit kusta itu sungguh menyadari bahwa mereka adalah orang yang tidak layak berjumpa dengan orang banyak, termasuk berjumpa dengan Yesus. Mereka tahu diri. Namun mereka juga tahu bahwa Yesus punya kuasa yang sanggup menyembuhkan mereka. Itulah sebabnya mereka datang pada Yesus dan berseru memohon belas kasihan daripadanya. Dengan rasa belas kasihan, Tuhan Yesus menyuruh ke-10 orang kusta itu pergi dan memperlihatkan dirinya kepada imam. Artinya di balik pernyataan itu ada sebuah kuasa yang menyertai. Ketika mereka berjumpa dengan imam, mereka pasti sudah sembuh. Memang biasanya yang datang memperlihatkan diri kepada imam adalah orang yang telah sembuh. Namun kali ini berbeda. Sekalipun mereka belum sembuh, namun mereka sudah disuruh Tuhan Yesus untuk datang menghadap imam. Di sini kita melihat bahwa keteguhan iman akan kuasa Yesuslah yang menjawab pergumulan mereka. Tanpa banyak tanya atau berdebat sana-sini, mereka pergi dan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan dalam ayat yang ke-14, sementara mereka di tengah jalan,
mereka menjadi tahir. Saudara yang terkasih, di sini kita dibimbing untuk memahami bahwa iman adalah suatu respon ketaatan akan perintah Tuhan. Iman adalah melakukan apa yang Tuhan katakan, sekalipun sulit untuk kita mengerti, sekalipun tidak masuk akal. Namun itulah iman yang mampu menembus logika dan pengertian manusia. Jemaat Tuhan, kesembuhan yang dialami oleh para penderita penyakit kusta itu tentunya memberikan suatu rasa bahagia bagi mereka. Jika selama ini mereka telah dikucilkan dari orang banyak, hidupnya tidak berharga lagi. Namun kini, setelah mereka disembuhkan, ada suatu perubahan yang sempurna. Bukan hanya diubahkan secara jasmani, namun juga secara mental dan rohani. Jika dahulu mereka dijauhi dan dianggap tidak layak, dianggap tidak berharga, namun setelah mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka disembuhkan, akhirnya hidupnya kembali berharga. Perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus mengubahkan segala-galanya. Iman akan kuasa Tuhan Yesus menghantarkan suatu perubahan yang sungguh sangat luar biasa dalam hidupnya. Inilah yang juga perlu kita renungkan dalam hidup kita, bahwa ketika saudara mau berjumpa dengan Yesus, memohon belas kasihannya, yakinlah belas kasihan Tuhan sanggup mengubahkan kehidupanmu. Tuhan akan membuat hidupmu menjadi berharga. Namun yang jadi masalah dalam kisah ini adalah dari ke-10 orang yang sakit kusta itu, hanya 1 orang saja yang kembali pada Yesus dan mengucap syukur. Dia memuliakan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menegur respon dari ke-9 orang yang tidak kembali memuliakan Allah. Dan kepada seorang yang kembali mengucap syukur itu, yang ternyata adalah orang asing, yaitu orang Samaria, justru dialah yang datang mengucap syukur. Tuhan Yesus berkenan kepadanya. Tuhan Yesus berkata kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang yang dianggap asing, orang yang dianggap tidak berharga, orang yang disepelekan ternyata berkenan di hadapan Yesus. Bahkan kepadanya Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jemaat Tuhan, kadangkala kita mungkin diperlakukan seperti orang Samaria itu. Sepertinya tak layak di hadapan Tuhan, dianggap sebagai orang asing. Namun, ketika kita sungguh-sungguh datang pada Yesus, sungguh-sungguh mengucap syukur kepadanya, sungguh-sungguh tahu berterima kasih, dan mau memuliakan nama Tuhan dengan segenap jiwa dan pikiran kita, ketahuilah, engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau diperkenankan untuk beroleh kasih karunia-Nya. Imanmu akan menyelamatkanmu. Saudara yang terkasih, berkali-kali Tuhan Yesus berkata kepada setiap orang yang disembuhkan, imanmu yang menyelamatkanmu. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, oleh karena kuasa-Akulah engkau disembuhkan, oleh karena Akulah engkau sembuh. Sekalipun Tuhan Yesus penuh dengan kuasa dan layak untuk berkata seperti itu, namun Yesus selalu berkata, imanmu yang menyelamatkanmu. Artinya, Yesus hendak mengajar setiap orang agar hidup mengandalkan iman dalam segala situasi dan kondisi hidupnya. Apapun yang terjadi, iman kepada Allah sajalah yang menjadi solusi atas setiap persoalan dalam hidup ini. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa dalam hidup ini memang ada banyak hal yang kita harapkan dan kita juga butuh pembuktian atas sesuatu yang tidak masuk akal. Dan yang menjadi dasar atau landasan dari itu semua adalah iman. Sekalipun manusia dapat membuat ilmu hitung-hitungan, ilmu pasti, atau ilmu apapun juga itu, namun di atas segala ilmu, hanya imanlah yang menjadi bukti
dari segala yang tidak kita lihat. Imanlah yang mampu melampaui batas akal dan pikiran manusia. Saudara terkasih, dalam pengajarannya, Tuhan Yesus pernah berkata, "Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung ke dalam lautan." Artinya, iman yang kelihatannya kecil sungguh sangat berkuasa, sehingga segala perkara yang kita anggap mustahil pasti akan dapat terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saat ini, kita diperhadapkan dalam suatu sikap hidup untuk merespon sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tak masuk akal, yang tak dapat dibuktikan lewat logika, kecuali hanya oleh karena iman. Bagaimana mungkin begitu banyak orang yang sakit dapat disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang sakit kusta menjadi tahir. Itu semua terjadi oleh karena adanya iman yang sungguh percaya akan kuasa Allah. Iman yang sungguh percaya akan kuasa itulah yang disebut sebagai iman yang menyelamatkan. Saudara terkasih, seturut dengan tema ibadah minggu hari ini, ada sebuah kisah demikian. Suatu ketika ada sebuah peristiwa kebakaran di suatu tempat. Dengan rasa panik, semua penghuni rumah itu keluar untuk menyelamatkan diri. Namun tak lama setelah diperhatikan, ternyata masih ada seorang anak kecil yang terperangkap di lantai 2 rumah tersebut. Oleh karena tidak memungkinkan lagi untuk menerobos rumah yang telah terbakar itu, maka satu-satunya jalan yang paling cepat adalah menyuruh anak itu melompat dari lantai 2 ke bawah, dan nantinya ayahnya akan menangkapnya dari bawah. Namun anak itu ketakutan. Ayahnya berulang kali memanggil anaknya itu dan menyuruh supaya dia melompat ke bawah. Akan tetapi anaknya itu berkata, "Ayah, aku tak dapat melihatmu. Bagaimana mungkin aku dapat melompat dan tahu ayah akan menangkapku?" Anak itu takut jika dia melompat malah akan menjadi celaka, karena dia tidak melihat apa-apa lagi selain kepulan asap. Kembali ayahnya berkata, "Lompatlah, jangan takut, sebab aku melihatmu." Tak lama kemudian, dengan penuh penyerahan diri, karena api sudah semakin berkobar, walaupun kepulan asap semakin besar, maka anak itu pun dengan keyakinan bahwa ayahnya pasti akan menangkapnya. Dan memang anak itu berani bertindak. Ia melompat ke bawah dan ternyata ayahnya menangkapnya. Dia selamat dari situasi yang mencelakakan itu. Saudara terkasih, kisah itu membimbing kita untuk bersandar pada penglihatan Tuhan, bukan penglihatan kita. Kadangkala kita dilingkupi rasa ragu, khawatir, dan takut. Sekalipun kita sudah berkali-kali mendengar suara Allah, berkali-kali mendengarkan firman Tuhan yang berkata, "Jangan takut, jangan takut." Namun justru kita masih takut. Tapi lihatlah apa yang terjadi seperti anak kecil itu di saat ia mendengarkan dan melakukan perintah ayahnya. Ia melompat dan berhasil ditangkap oleh ayahnya. Demikianlah iman yang sesungguhnya. Iman yang sungguh percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab iman yang demikianlah iman yang menyelamatkan. Saat ini, mari serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, yang sungguh melihat segala yang terjadi dalam kehidupanmu. Jika Tuhan berkata, lakukan, maka lakukanlah. Jika Tuhan berkata, melompatlah, lompatlah. Karena Tuhan telah siap untuk menangkapmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kakimu terantuk. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, dan Tuhan selalu memelihara kehidupanmu, mencukupkan yang kau butuhkan,
dan menyertai engkau dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itu jangan takut, percaya sajalah, kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segala kuasa yang ada di tengah dunia ini. Yakinlah bersama Allah, maka segala perkara yang mustahil itu pasti akan dapat terwujud, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini saudara dalam situasi yang sulit. Engkau merasa khawatir akan situasi hidup yang penuh pergumulan. Jangan khawatir. Percayakan saja hidupmu hanya kepada Tuhan. Nyatakan bahwa engkau percaya kepada kuasa Tuhan Yesus dan engkau mau membuktikan iman percayamu kepadanya. Ketahuilah, tidak cukup hanya berkata percaya, namun butuh pembuktian. Tidak cukup percaya bahwa Allah akan mengubahkan situasi hidupmu, namun dibutuhkan langkah iman lewat perbuatan sebagai tanda kita benar-benar percaya. Maka dengan demikian iman itu sungguh akan menyelamatkanmu. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang terkasih, mari terus berkomitmen dengan segenap hati untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan Yesus, untuk selalu beriman hanya kepada kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan hidup kita, yang selalu menyertai kehidupan kita. Percaya dan percaya terus hanya kepada kuasa Tuhan Yesus yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan jangan lupa untuk bersyukur, memuliakan nama Tuhan atas segala kemurahan, atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Imanmu menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami dalam roh-Mu yang kudus itu, agar kami selalu memiliki iman yang teguh, yang hanya selalu percaya dan berharap hanya kepada kuasa-Mu saja. Dan biarlah Tuhan, iman kami adalah iman yang dapat dibuktikan, iman yang berbuat, menunjukkan kami percaya, dan sungguh-sungguh mampu menunjukkan bahwa kami adalah orang yang setia kepadamu. Sertai kami Tuhan dan cukupkan segala yang kami butuhkan. Berikan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami, dan bimbing kami untuk mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Biarlah iman dalam nama Yesus sungguh menyelamatkan kami.